Halo Sobat Sainsti, mari belajar bersama kelompok 2. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem sirkulasi darah. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Wardah Fitriani dengan 3 NIM terakhir 099, Maufiqatul Khobiroh 103, Faidatul Mawaddah 106, Nur Latifah Ismail 125, dan yang terakhir yaitu Isna Silviatul Ismawati 126. Nah, teman-teman, apa sih yang kalian ketahui tentang tekanan darah dan bagaimana hubungannya dengan kesehatan kita? Apa ya? Yuk simak baik-baik. Apa ya sistem sirkulasi itu? Jadi, sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengedarkan semua sari makanan dan oksigen ke jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru, zat sisa metabolisme ke ginjal, dan mengedarkan hormon untuk kelangsungan hidup. Nah, sistem sirkulasi juga terbagi menjadi 3 komponen dasar loh. Yang pertama yaitu cairan sirkulasi, kemudian seperangkat tabung yang saling berhubungan, dan pompa berotot yaitu jantung. Selain itu, sistem sirkulasi juga terbagi menjadi 2 nih. Yang pertama yaitu sistem sirkulasi terbuka, di mana pada fase ini relaksasi jantung menarik kembali homolimfe melalui pori-pori dan pergerakan-pergerakan tubuh membantu mengedarkan homolimfe melalui peremasan sinus-sinus secara periodik. Kemudian yaitu sistem sirkulasi tertutup. Nah, pada fase ini darah tertahan dalam pembuluh dan berbeda dari cairan interstital atau lebih, jantung kemudian memompa darah ke dalam pembuluh-pembuluh besar yang bercabang-cabang, ke dalam pembuluh-pembuluh yang lebih kecil melalui organ-organ. Nah, berikut adalah contoh perbedaannya. Belalang termasuk contoh dari sirkulasi terbuka, dan cacing adalah contoh dari sirkulasi tertutup. Nah, keunggulan dari sirkulasi terbuka yaitu memiliki tekanan hidrostatik lebih rendah yang membuat sistem tersebut membutuhkan pengeluaran energi yang lebih rendah dari sistem sirkulasi tertutup. Nah, keunggulan dari sirkulasi tertutup yaitu tekanan darah yang relatif tinggi yang memungkinkan pengantaran oksigen dan nutrien-nutrien yang efektif menuju sel-sel dari hewan-hewan yang lebih besar dan lebih aktif. Ruang pada jantung vertebrata terdiri dari atria yang menerima darah memasuki jantung dan ventricle yang memompa darah keluar jantung. Pembuluh darah memiliki 3 tipe utama loh. Yang pertama yaitu arteri yang membawa darah menjauhi jantung ke organ-organ di seluruh tubuh. Yang kedua yaitu vena. Pada ruang ini, ujung hilir kapiler akan bergabung menjadi venula, kemudian bergabung menjadi vena, dan pembuluh-pembuluh tersebut membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler adalah pembuluh-pembuluh mikroskopik dengan dinding-dinding yang sangat tipis dan berpori-pori. Selanjutnya A. Sistem sirkulasi tunggal. Darah melewati jantung sekali dalam setiap sirkuit lengkap suatu susunan. Contohnya yaitu terdapat pada ikan bertulang keras, pari, dan juga hiu. B. Sistem sirkulasi ganda. Sirkulasi ganda menyediakan aliran darah yang deras ke otak, otot, dan organ-organ yang lain. Contohnya yaitu pada amfibi, reptil, dan juga mamalia. Selanjutnya, sirkulasi dan jantung mamalia. Pada sirkulasi mamalia, katup-katup jantung mengarahkan aliran darah ke satu arah melalui jantung. Sedangkan pada jantung mamalia, keluaran jantung adalah volume darah yang dipompakan oleh setiap vertikel per menit. Nah, adapun juga nih fungsi kapiler yang pertama yaitu sfinkter berelaksasi. Ketika otot polos berelaksasi, arteriola berdilasi memungkinkan darah memasuki kapiler-kapiler. Fungsi kapiler yang kedua yaitu sfinkter kapiler terbagi menjadi 2. Pada fungsi ini terdapat 2 mekanisme, namun keduanya mengandalkan pada sinyal-sinyal yang meregulasi aliran darah ke dalam kapiler. Selanjutnya, tekanan darah. Tekanan darah yaitu cairan darah yang mengalir dari daerah-daerah yang bertekanan lebih tinggi ke daerah-daerah yang bertekanan lebih rendah. Nah, adapun juga nih komponen dalam darah. Yang pertama yaitu plasma darah yang berfungsi untuk mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Kemudian yang kedua yaitu sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sel darah putih yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Yang terakhir yaitu trombosit yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah ketika terjadi luka atau cedera. Selanjutnya, mari kita simak beberapa penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. A. Kardiovaskuler.
Kardiovaskular adalah gangguan minor fungsi katup vena atau jantung hingga gangguan aliran darah ke jantung atau otak yang mengancam jiwa. B. Sterosklerosis, yaitu penyakit pengerasan arteri-arteri akibat akumulasi deposit-deposit berlemak. C. Serangan jantung. Penyakit ini merupakan kerusakan atau kematian jaringan otot jantung akibat dari penyumbatan satu atau lebih arteri koroner. D. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyakit ini merupakan kontributor serangan jantung dan stroke serta berbagai gangguan kesehatan yang lain. Nah, penyakit-penyakit tadi juga dapat ditangani loh, yaitu dengan cara meminum obat-obatan yang disebut dengan statin sehingga dapat mengurangi frekuensi serangan jantung. Nah, setelah memahami materi tadi, mari kita berlatih dengan menjawab 4 kuis berikut. Pertanyaan yang pertama, organ utama yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh ialah apakah paru-paru, B. hati, C. jantung, dan D. ginjal? Selanjutnya pertanyaan yang kedua, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh disebut apakah A. vena, B. arteri, C. kapiler, dan D. aorta. Pertanyaan yang ketiga, apa fungsi utama dari sel darah merah? Apakah A. mengangkut oksigen, B. menghentikan perdarahan, C. melawan infeksi, dan D. membawa nutrisi? Pertanyaan yang keempat, hipertensi adalah istilah untuk apakah A. tekanan darah rendah, B. tekanan darah tinggi, C. penyempitan pembuluh darah, dan D. gangguan jantung. Terima kasih dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk menjalani hari ini dan hari berikutnya. Semangat!